Ya, pemerintah terus mendorong penerapan circular economy melalui pemanfaatan produk daur ulang sebagai bahan baku bagi sektor industri. Pada tahun 2018 lalu, kebutuhan kertas daur ulang untuk industri kertas nasional ini mencapai 8,6 juta ton. Laju kebutuhan kertas di pasar global semakin besar hingga 2% per tahun, sehingga menjadikan sektor industri kertas cukup potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini kertas masih dipercaya sebagai bahan yang paling efektif dan efisien untuk media pengemasan khususnya kertas industri. Karena itu, dengan keterbatasan pasokan kayu dan semakin tingginya kesadaran dunia terhadap masalah lingkungan, penggunaan kertas daur ulang berkembang pesat pada dekade terakhir ini. Pada tahun 2018, kebutuhan kertas daur ulang untuk industri kertas nasional mencapai 8,6 juta ton. Pemakaian kertas daur ulang sebagai bahan baku industri kertas juga dipengaruhi oleh harganya yang relatif murah, serta adanya dukungan teknologi yang dapat dipakai untuk membuat kertas dengan kualitas yang baik. Sistem penggunaan kertas bekas dapat melibatkan semua sektor di bidang persampahan, seperti pengumpul, pengepul, pemulung, pendaur ulang, fasilitas pembuangan, hingga konsumen dan produsen. Penggunaan kertas bekas ini sesuai dengan pola ekonomi sirkular dengan mengubah kembali limbah kertas menjadi bahan baku industri kertas. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Industri pulp dan kertas Indonesia memiliki potensi untuk terus tumbuh, bahkan menjadi salah satu industri pulp dan juga kertas terbesar di dunia. Lantas mampukah industri daur ulang kertas memenuhi kebutuhan kertas di dalam negeri? Apa saja hambatan-hambatan industri daur ulang kertas untuk mendapatkan bahan baku? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Direktur PT Fajar Surya Wisesa Tbk Justinus Kusuma, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia atau APKI Liana Bratasida. Saya sapa semua narasumber saya, Pak Jerry, Ibu Liana dan juga Pak Justinus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Terima kasih. Ya, saya ke Pak Jerry dulu. Ini menarik karena kalau kita bicara soal pandemi ini banyak sekali industri yang mengalami penurunan begitu dari sisi manufaktur dan juga industri produksinya. Tapi industri kertas ini kita dapat kabar baik begitu dari sisi kertas daur ulang. Sebenarnya seperti apa potensi kertas daur ulang untuk domestic demand dan juga global demand saat ini? Ya, jadi memang kebutuhan untuk akan kertas ini kan cukup tinggi ya, baik domestik maupun juga di pasar global. Ya, kebetulan tadi kami berkesempatan ya untuk melihat salah satu ya fasilitas dan juga salah satu pelaku usaha yang memang bergerak untuk mengekspor kertas ya, dan itu bisa dilihat bagaimana konsepnya dan juga cara kerjanya dan juga tentunya pengolahannya. Dan tentu yang menarik dari sini adalah salah satu yang mungkin bisa dijadikan contoh adalah bagaimana itu menjadikan itu atau memproduksi itu dari bahan wasted paper ya, mixed paper ya. Jadi itu bukan mengambil dari pohon atau dari alam ya, yang selama ini mungkin bisa kita lihat kalau itu hanya berdasarkan dari bahan baku yang dari alam, itu kan akan bisa berdampak ya cukup signifikan terhadap lingkungan ya, terhadap ekologis kita. Tetapi dengan kita memanfaatkan teknologi tentunya dan juga tentu dengan bisa melihat potensi-potensi yang bisa kita gali dari bahan daur ulang dan ternyata itu bisa diproduksi dan juga bisa didistribusikan ya, baik itu untuk pasar nasional maupun global, dan itu tadi terbukti sudah bisa dilakukan seperti itu. Saya pikir ya itu akan menjadi jawaban ya untuk bisa membuat daya saing produksi kertas kita baik itu di tingkat nasional maupun global secara masif. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana ini bisa jadikan salah satu terobosan ya untuk mengenhance atau meningkatkan ekspor kita ke luar ya, karena sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo kan kita dituntut untuk bisa menciptakan trade balance yang positif ya, yang surplus ya. Artinya adalah ekspornya lebih besar daripada impor. Nah, oleh karena itu salah satu produk-produk yang bisa dijadikan untuk kita ekspor salah satunya seperti kertas ya. Nah, kertas ini seperti yang mungkin sudah diberitakan oleh beberapa media yang saya berkesempatan tadi hadir itu bisa mengekspor ke beberapa negara, bahkan boleh dikatakan cukup banyak ya, sekitar 20 negara. Dan 20 negara itu kan pasar yang luar biasa untuk bisa meningkatkan juga devisa kita, ya, penghasilan kita untuk nasional. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya pikir harus dilihat dan harus diinterpretasikan sebagai bagaimana kiat-kiat
untuk menjawab kebutuhan kita dan peningkatan kita untuk ekspor nasional ke depan. Dan saya pikir ini juga bisa dijadikan contoh ya untuk bagi para pelaku usaha lainnya, para stakeholder untuk bisa mengambil ya sikap dan juga mengambil action-action ke depannya untuk bisa mengenhance ekspor kita. Baik, kalau tadi dilihat kunjungannya ke pabrik kertas dan juga pelepasan ekspor begitu ya, kalau saya lihat tadi di media sosial dari Kemendak itu menarik sekali begitu. Tapi seberapa resilient bahwa industri ini mampu bertahan di tengah kondisi pandemi saat ini? Ya memang kalau kita bicara pandemi COVID-19 kan memang cukup memberikan dampak ya. Saya pikir tidak hanya untuk salah satu sektor usaha saja, tapi hampir semua kan itu terkena dampak. Dan jangan lupa bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami COVID-19 ya, tetapi juga kurang lebih 200 negara. Nah, ini semua tentunya memberikan pengaruh ya. Nah, pengaruh itu mungkin dari supply chain, distribusi, ya, lalu produksi, lalu juga bagaimana jalur logistik dan seterusnya. Tetapi kita lihat bahwa kebutuhan itu tetap ada, demand itu tetap ada. Dan demand itu kan tidak hanya kita lihat secara nasional di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan peluang dan mampu untuk meningkatkan daya saing di tengah adanya kompetisi di tingkat global, di tengah adanya juga pandemi COVID-19. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggenjot itu, salah satunya yang mungkin nanti teman-teman dari pelaku usaha dan juga dari asosiasi bisa menjawab dan juga memberikan tambahan. Tetapi yang kita lihat kan adalah daya saing ya, baik itu dari bahan baku ya, baik itu juga dari jalur distribusi dan juga bagaimana persebarannya yang ditujukan ke beberapa pasar-pasar yang memang potensial. Dan juga tentunya adalah identifikasi mana yang memang secara demand benar-benar membutuhkan di tengah masa pandemi COVID-19. Dan jangan lupa bahwa Kemendak kita kan memiliki kurang lebih 40 perwakilan lebih ya yang terletak di 31 negara ya, baik itu dari Atasnya Perdagangan dan juga ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, dan juga KDI dan seterusnya. Nah, itu yang selama ini dilakukan oleh teman-teman Kemendak ya, yang menjadikan ujung tombak yang selama ini melakukan business matching, termasuk juga salah satunya untuk sektor ini. Nah, saya pikir itu semua yang memang menjadi kiat dari pemerintah, secara khusus dari Kementerian Perdagangan untuk bisa melihat, memetakan, mengidentifikasi dan juga tepat sasaran. Dan juga tentunya dari setengah adanya pandemi COVID-19 ini kan yang penting adalah tidak boleh stop ya. Bagaimana perdagangan itu harus tetap jalan, apalagi dengan disesuaikan dengan perjanjian-perjanjian dagang yang sebetulnya kami fokus untuk menyelesaikan dan merealisasi tahun ini. Nah, saya pikir itulah sebuah kombinasi yang memang harus dilakukan dan tentunya pemerintah berkomitmen untuk melakukan itu terus. Baik, saya ke pelaku usaha. Saya ke Pak Justinus dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Pak Justinus, seperti apa sesungguhnya kondisi di lapangan saat ini? Ini prestasi karena masih bisa menggenjot ekspor dari kertas daur ulang. Ya, terima kasih Bu Popi. Jadi PT Fajar Surya Wisesa yang dikenal di pasaran sebagai Fajar Paper, kita sudah mulai beroperasi 32 tahun yang lalu. Jadi kita selalu berkomitmen untuk menjalankan misi untuk berkontribusi bagi Indonesia, juga melakukan pengembangan usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan penjualan produksinya. Jadi saat ini Fajar Paper perusahaan kertas kemasan dengan 6 mesin kertas total dengan kapasitas 1,3 juta ton. Jadi kita mempunyai 2 pasar domestik dan pasar ekspor. Di domestik kita kertasnya diserap 70% di sektor makanan minuman seperti mie instan, air mineral, snack, kopi, teh, dan lain sebagainya. Dan 20% di sektor rumah tangga seperti sabun, cair pembersih, dan sisanya di sektor farmaseutical, otomotif, dan lainnya. Jadi kalau kita melihat bahwa kebutuhan di sektor pandemik tetap ada, seperti Pak Wamen juga bicarakan bahwa tetap ada meskipun ada pengurangan. Dan kita juga menggunakan 100% kertas daur ulang, di mana kita menerapkan prinsip daripada 3R yang kita bicarakan tadi dengan Pak Wamen juga, di mana kita menggunakan prinsip reuse, reduce, dan recycle, di mana reuse adalah mengoptimisasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali, reduce melakukan pengurangan pemakaian bahan mentah dari alam, recycle menggunakan material yang dapat diproses daur ulang. Sehingga dengan konsep 3R ini, kami yakin kita masih bisa untuk melakukan
inovasi-inovasi dalam memenuhi kebutuhan kertas kemasan. Di sektor ekspor juga Fajar Paper kiat mengenjot pasar ekspor sesuai dengan arahan Jokowi, Presiden kita dan Kementerian Perdagangan Perindustrian untuk menambah devisa bagi negara. Seperti kita ketahui, jadi industri kertas menyumbang devisa yang cukup besar kepada sektor non-migas untuk penambahan devisa Indonesia. Nanti mungkin dari pihak Ibu Liana akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana secara kebutuhan kertas dan bagaimana peranan kertas di Indonesia daur ulang terhadap total kebutuhan kertas di Indonesia ini. Jadi pertumbuhan ekspor Fajar kita terakhir sejak 2016 kita melonjak lebih dari 100% dengan penambahan kapasitas 300.000 ton di tahun 2017 dengan mesin kertas paper mesin 8 yang langsung mengisi pasar ekspor saat itu. Jadi ekspor kita lakukan ke lebih 20 negara sehingga terdiversifikasi dari sisi area sebarannya, meliputi Tiongkok, negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan juga di Asia Selatan seperti Pakistan, Sri Lanka, sampai ke negara Timur Tengah di Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Jadi pasar di luar negeri cukup besar. Nah ini yang menyebabkan potensi kita untuk bisa bertahan dan menggenjot ekspor kita di luar negeri. Oke. Baik, oke, ini menarik sekali. Saya ke Bu Liana. Bu Liana, seberapa besar bahwa kontribusi kertas daur ulang ini berpotensi terhadap perekonomian kita secara domestik ataupun untuk angka ekspornya? Saya cerita sedikit dulu bahwa dari 87 pabrik kertas, itu 50 memakai kertas daur ulang. Jadi hampir sekitar lebih dari 50% pakai kertas daur ulang, ya. Jadi menciptakan lapangan kerja karena ada sekitar 30.000 karyawan di dalam pabrik-pabrik tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa pemakaian kertas daur ulang itu memberikan potensi lapangan kerja dan juga berkontribusi terhadap lingkungan. Tadi sudah Bu Popi sampaikan bahwa dengan adanya pemakaian kertas daur ulang itu maka kita ikut berkontribusi terhadap sirkular ekonomi. Yang menjadi masalah bahwa ketersediaan kertas daur ulang di dalam negeri itu masih sangat terbatas, ya, karena sistem koleksinya dan juga pengangkutannya itu belum diatur dengan baik. Sehingga kertas yang harusnya bisa dimanfaatkan di Indonesia itu baru tersedia, kertas daur ulang itu baru tersedia sekitar 3,2 juta ton per tahun. Padahal kebutuhannya adalah 6,4 juta ton. Dan kalau tidak ada masalah dalam hal ini, pandemi COVID dan sebagainya, maka kapasitas produksinya itu bisa meningkat lagi. Tadi Pak Yusinus sudah menyampaikan ekspor yang dilakukan ke berbagai negara. Saya ingin memberitahukan di tengah pandemi ini justru kertas kemasan, kertas industri itu menjadi sangat penting karena semuanya memesan makanan lewat Gojek, lewat online dan sebagainya, bungkusan semua itu memakai kertas kemasan. Jadi produksi di dunia atau kebutuhan kertas kemasan di dunia itu juga terus meningkat. Cuman masalahnya sekarang kita menghadapi masalah justru impor kertas daur ulang karena ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi, maka kita harus impor, Bu Popi. Dan impor itu sekarang ada berbagai kendala. Satu, pandemi, ya, kapal-kapal akan susah berangkat, tetapi kita juga mempunyai peraturan yang akhirnya kemudian membatasi atau menyulitkan kita melakukan impor, ya. Contohnya Bu Popi, kalau kita mau melakukan impor sekarang ada istilah yang harus dipenuhi oleh perusahaan
adanya istilah impuritas, ya, ada homogen. Apa yang dimaksud homogen itu perlu diperjelas, ya. Dan tetapi Pak Presiden Jokowi sudah mengeluarkan SKB, surat keputusan bersama 3 Menteri dan Kapolri, ditetapkan oleh Pak Jokowi 2%. Akan tetapi di lapangan dipraktekkan pemeriksaan itu yang disebut homogen itu 0,5%, Bu Popi. Baik. Itu satu. Kedua, ada 2 masalah bahwa kita harus supplier-supplier di luar negeri, ya, itu harus mendaftarkan registrasi, ya, ke kedutaan-kedutaan sebelum dia melakukan ekspor ke Indonesia. Akan tetapi sampai hari ini hal itu tidak bisa terjadi, padahal batas waktunya tanggal 1 Oktober 2020. Jadi tinggal kurang dari 10 hari dari sekarang. Jadi itu masalahnya sehingga sekarang terhenti, Bu Popi. Impornya terhenti. Itu kira-kira permasalahannya. Baik. Pak Wamen nanti akan menjawab persoalan ini, bagaimana nanti peran pemerintah untuk terus mendukung asosiasi dan juga para pelaku usaha untuk terus melakukan bisnis kertas daur ulang ini. Tapi kita jeda sebentar, kami akan kembali tetap di sini.